marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya persidangan pada hari ini dengan agenda pembacaan duplik oleh penasihat hukum atas terdakwa Linda Pujiastuti alias Anita bisa berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya sesuai dengan jadwal yang sebelumnya. Tidak lupa kami ucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Majelis Hakim yang mulia karena telah memimpin persidangan ini dengan penuh kemandirian, keseimbangan, dan jiwa kepemimpinan. Kami juga memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada rekan jaksa penuntut umum karena telah sangat berupaya menjalankan kewajibannya dengan sangat amat baik untuk menemukan kebenaran formil dan material ke arah tercapainya prinsip dan tujuan hukum demi tegaknya keadilan. Sebelum kami menyampaikan duplik terlebih dahulu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut, bahwa kami, penasihat hukum, tetap pada dalil-dalil yang menjadi dasar dan pertimbangan dalam nota pembelaan sebagaimana telah disampaikan pada sidang hari Rabu tanggal 5 April 2023. Bahwa untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu, mohon hal-hal yang telah disampaikan dalam nota pembelaan dianggap juga disampaikan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari duplik dalam perkara aku. Bahwa kami penasihat hukum dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil jaksa penuntut umum dalam replik kecuali hal-hal yang diakui dan dinyatakan secara tegas kebenarannya oleh penasihat hukum. Bahwa hal-hal dalam replik yang tidak dibahas oleh penasihat hukum bukan berarti penasihat hukum mengakuinya, akan tetapi karena tidak relevan dan bersifat pengulangan yang telah penasihat hukum bantah dan uraikan dalam nota pembelaan. Bahwa singkatan-singkatan dan istilah-istilah hukum yang penasihat hukum sampaikan dalam duplik memiliki arti yang sama dengan yang telah penasihat hukum sampaikan dalam nota pembelaan. Pokok-pokok dalam replik jaksa penuntut umum dianggap dibacakan. Tanggapan terhadap replik jaksa penuntut umum. Bahwa dalam duplik ini, tim penasihat hukum terdakwa menanggapi replik jaksa penuntut umum sebagai berikut. 1. Bahwa terdakwa Linda Pujiastuti sudah jelas dalam persidangan dan nota pembelaan terdakwa kalau terdakwa sudah mengakui dirinya telah bersalah sebagaimana dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum. Namun, dalam pledoi tim penasihat hukum terdakwa, kami hanya memberikan salah satu sudut pandang kehadirat Majelis Hakim yang mulia. Kalau dalam perbuatan terdakwa tersebut terdapat kondisi penyalahgunaan keadaan terdakwa yang sedang membutuhkan biaya untuk bisa bekerja berangkat ke Brunei, namun justru dimanfaatkan oleh saksi Irjen Pol Teddy Minahasa untuk mencarikan pembeli sabu. Apabila saksi Irjen Pol Teddy Minahasa tidak menawari sabu tersebut kepada terdakwa, maka tidak terjadi tindak pidana ini. Tidak perlu ditekankan malapetaka ini diawali dari niat jahat mens rea dan perbuatan jahat actus reus yang berasal dari Irjen Pol Teddy Minahasa, bukan dari terdakwa Linda Pujiastuti. Perbuatan terdakwa bukanlah timbul karena niat jahat dari dalam diri terdakwa Linda Pujiastuti sendiri, melainkan yang menginisiasi perbuatan tersebut timbul karena adanya pengaruh dari Irjen Pol Teddy Minahasa. 2. Bahwa terdakwa dalam persidangan sudah membuka seluruh fakta dan bekerja sama baik dengan penyidik maupun penuntut umum dalam mengungkap semua fakta persidangan, sehingga permasalahan hukum terkait tindak pidana yang didakwakan menjadi terang benderang. 3. Bahwa atas keterbukaan dan pengungkapan fakta dari terdakwa, mohon agar tidak dianggap berlebihan kiranya terdakwa Linda Pujiastuti ditetapkan juga sebagai justice kolaborator, saksi pelaku yang bekerja sama mengungkap kejahatan. 4. Bahwa perlu diberikan perhatian khusus terhadap kualitas tindakan terdakwa dalam memberikan pemidanan terhadap terdakwa untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Berbeda antara pelaku yang berperan selaku intelektual dader dengan pelaku yang bertindak karena adanya penyalahgunaan keadaan terdakwa yang sedang membutuhkan biaya. Sehingga perbedaan pertanggungjawaban pidana tersebut memberikan keadilan kepada terdakwa. 5. Bahwa kita semua dalam persidangan ini melihat seorang ibu, seorang single parent yang kehidupannya terdampak pandemi COVID-19 seperti banyak yang dialami oleh ibu-ibu lainnya. Namun nasib membawa terdakwa Linda Pujiastuti ke tangan Irjen Pol Teddy Minahasa yang justru memanfaatkan terdakwa sebagai seorang ibu yang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahwa sangat memprihatinkan
perbuatan eksploitatif yang dilakukan Irjen Pol Teddy Minahasa terhadap seorang ibu yang sedang mengalami kerentanan ekonomi dan kerentanan tersebut seringkali diabaikan oleh Undang-Undang Narkotika. Oleh karena itu, melalui persidangan ini, kami penasihat hukum terdakwa Linda Pujiastuti mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk dapat melihat kembali bagaimana perkara ini bermula dan bagaimana kita memaknainya agar hukum bukan hanya sekedar menghukum, namun juga untuk mengkoreksi dan melindungi mereka yang lemah, baik secara sosial maupun ekonomi. Kesimpulan, Majelis Hakim yang mulia, Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, dan sidang yang kami muliakan. Di dalam duplik ini kami menyampaikan kesimpulan, yakni 1. Bahwa terdakwa Linda Pujiastuti telah mengakui melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Namun terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki niat jahat untuk melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum. 2. Bahwa terdakwa Linda Pujiastuti sebagai saksi pelaku sudah membantu dan bekerjasama dengan penyidik dan penuntut umum dalam mengungkap semua fakta persidangan sehingga permasalahan hukum terkait tindak pidana yang didakwakan menjadi terang benderang, sehingga layak kalau terdakwa Linda Pujiastuti ditetapkan sebagai justice kolaborator, saksi pelaku yang bekerja sama mengungkap kejahatan sebagaimana SEMA nomor 4 tahun 2011. Permohonan bahwa setelah membaca seluruh uraian dalam duplik, kami ini semoga keadilan masih ada untuk terdakwa Linda Pujiastuti. Kiranya di Palu Hakim yang mulia akan menoreh sejarah penegakan hukum yang berpihak kepada rasa keadilan sebagaimana permohonan kami sampaikan dalam pledoi dan nota pembelaan. Penasihat hukum terdakwa atas nama Linda Pujiastuti alias Anita. Terima kasih yang mulia. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.